Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, hari ini menjadi hari terakhir bagi peserta pemilu 2024 menggelar kampanye. Capres Anies Mohaimin dan Prabowo Gibran berkampanye di Jakarta, sementara Ganjar Mahfud menggelar kampanye akbar di Solo, Jawa Tengah. Dengan harga yang terjangkau, rasa aman di negeri sendiri. akses untuk memberi pendapat. Pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menutup rangkaian kampanyenya di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah. Kedatangan Ganjar Mahfud disambut oleh lautan pendukungnya yang sudah memadati lapangan Pancasila. Hadir pula para ketua umum dari partai pendukung Ganjar Mahfud. Masa kau juga akan merasa betapa sakitnya hati kecewa. Yang menarik, di tengah acara kampanye akbar paslon nomor urut 3 di Semarang, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berduet bersama pedangdut Nasar. Sementara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menggelar kampanye akbar terakhir di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta hari ini. Kampanye akbar terakhir Prabowo Gibran dihadiri para petinggi partai pengusung seperti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, serta Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar berkampanye terakhir di Jakarta International Stadium atau JIS. Kampanye Anies Mohaimin juga dihadiri para ketua umum partai pengusung paslon nomor urut 1 ini. Selain pidato dari para ketua umum partai, kampanye Anies Mohaimin juga diisi dengan hiburan musik dan stand-up komedi. Masa tenang pemilu 2024 akan berlangsung 3 hari, dimulai pada Minggu 11 Februari 2024 hingga Selasa 13 Februari 2024. Setelah masa tenang, tanggal 14 Februari 2024, rakyat bersama-sama akan memberikan hak suaranya di tempat pemungutan suara. Tim Liputan Kompas TV. Memasuki masa tenang jelang pemungutan suara 14 Februari mendatang, Bawaslu akan memastikan agar semua pihak mematuhi aturan yang berlaku. Memasuki masa tenang mulai 11 hingga 13 Februari, Bawaslu kembali mengingatkan agar pihak yang terlibat pemilu tidak melakukan aktivitas kampanye setelah masa kampanye berakhir. Bawaslu adalah memastikan seluruh pihak yang terkait mematuhi ketentuan yang berlaku di masa tenang. Kami sudah mengeluarkan surat himbauan baik kepada partai politik, kepada tim pelaksana kampanye, maupun kepada seluruh pasangan calon untuk bisa mematuhi ketentuan yang ada di mana tidak ada lagi aktivitas kegiatan kampanye yang dilakukan. Seluruh media massa cetak maupun media massa daring, media sosial dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak, berita, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Kampanye akbar sekaligus menjadi penutup bagi para paslon sebelum memasuki masa tenang. Apa yang harus diperhatikan mengantisipasi kecurangan sekaligus memastikan pemilu berjalan dengan lancar? Kita akan bahas bersama mantan Ketua KPU periode 2017 hingga 2022 Arief Budiman. Selamat malam Mas Arief. Selamat malam Mbak Nitya. Mas Arief, ini kan gegap gempita selama berbulan-bulan dari ketiga paslon berakhir hari ini. Ekspektasinya sih semuanya berjalan dengan aman sehingga pemilu damai begitu ya. Tapi ada banyak yang harus dipikirkan. Seperti apa menurut Anda yang harus hal-hal yang menjadi perhatian menjelang tanggal 14 Februari nanti? Pertama sebetulnya ketika tahapan dimulai sampai kemudian masuk tahapan kampanye, maka seluruh peserta pemilu itu bergerak untuk mengkampanyekan dirinya, menyampaikan visi misinya. Nah, ketika tahapan itu selesai, maka sekarang semua cooling down. Nah, 3 hari tersisa ini konsentrasi berpindah kepada penyelenggara pemilu. Karena penyelenggara pemilu sudah harus menyelenggarakan pemilihan, terutama untuk pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri. Kemudian yang kedua, menuntaskan distribusi logistik sampai ke TPS-TPS. Nah, biasanya 3 hari terakhir
mereka lebih konsentrasi, lebih fokus distribusi logistik baik ke kecamatan, ke kelurahan, desa, sampai dengan nanti 1 hari sebelum hari H, distribusi logistik sudah harus sampai di TPS. Ya. Nah, kepada pemilih, 3 hari inilah kesempatan Anda merenung ya. Apa yang sudah Anda ikuti, apa Anda dengarkan, apa Anda baca gitu ya. Dari banyak media informasi gitu ya. Sekarang Anda merenung, pastikan mana yang terbaik menurut Anda. Nanti pada hari pemungutan suara, Anda akan menggunakan hak pilih Anda untuk memilih pemimpin-pemimpin terbaik Anda. Baik di pemilu presiden, pemilu DPD, pemilu DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten kota. Mhm. Kalau berkaca dari Pilpres sebelumnya 2019, apa yang Anda ingat potensi pelanggaran yang harus kemudian diantisipasi? Ya tentu ini butuh butuh kerelaan, keikhlasan, kebesaran hati dari semua pihak, baik peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu. Di masa tenang, jangan lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang masih berbau kampanye. Jangan lagi melakukan money politics, gitu ya. Dan kemudian KPU harus penuh konsentrasi untuk menuntaskan distribusi logistiknya. Ini karena kalau seingat saya dulu kami pernah mengalami kejadian 2 hari menjelang hari pemungutan suara, ada satu daerah yang gudang logistiknya terbakar. Gudang logistiknya terbakar. Nah itu tersisa hanya 2 hari. Maka penyelenggara pemilu kan harus kerja keras, pontang-panting untuk menuntaskan pemenuhan logistik di daerah tersebut. Nah mudah-mudahan kejadian itu tidak terulang, gitu ya. Hujan, banjir, bencana alam. Karena 3 hari ini mestinya kita full konsentrasi mempersiapkan untuk pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14. Gitu. Ibaratnya persiapan terakhir begitu untuk memastikan semua masyarakat mendapatkan atau bisa memanfaatkan suara mereka, memberikan hak pilih mereka. Yang juga menjadi kekhawatiran adalah pengawasan di media sosial, Mas Arief. Karena kan ini tantangan tersendiri ya. Bagaimana kemudian memastikan suhu di Jagadmaya ini tetap sejuk menjelang 14 Februari. Ya, memang tidak bisa dihindari ya. Tren penggunaan teknologi informasi termasuk media sosial itu dari pemilu ke pemilu terus meningkat ya. Nah, yang paling penting adalah jangan menebar hoax, jangan membuat disinformasi maupun misinformasi melalui media sosial. Kita harus sama-sama menjaga situasi yang kondusif ini sampai dengan hari pemungutan suara, penghitungan, rekapitulasi sampai dengan ditetapkan hasil pemilu. Jadi ya ini butuh peran dari banyak pihak. Ya. Dulu bukan hanya ratusan, bahkan ribuan ya serangan cyber, kemudian sebaran-sebaran hoax gitu, itu bertebaran di mana-mana dan ini bisa mengganggu kondusivitas yang sudah bersama-sama kita jaga ini. Dan harapannya tentu adalah bagaimana bisa memanfaatkan hari-hari terakhir ini mensosialisasikan agar masyarakat datang ke TPS dan memberikan suara mereka ya, Mas Arief ya? Ya, jadi masyarakat kalau kita lihat ya pada kegiatan-kegiatan kampanye itu kan sangat antusias, semangat untuk datang dan ikut kampanye. Jangan sampai energi Anda habis lalu tidak datang pada saat hari pemungutan suara. Ini harus kita jaga. Baik, terima kasih Arief Budiman, Ketua KPU periode 2017 hingga 2022 sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Mas Arief, selamat malam.